Jadi Bapak Ibu ya, sebelum Allah memerintahkan, Allah memfardukan, Allah mewajibkan kepada kita Bapak Ibu tentang ibadah. Ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka yang pertama kali difardukan Allah, diwajibkan Allah kepada Nabi dan kepada umat ini, itu adalah awwaluddin ma'rifatullah. Awal beragama itu adalah mengenal Allah. Maksudnya awal beragama itu ya, sebelum kita ini mendirikan sholat, itu maksudnya. Sebelum kita ini berpuasa, berzakat, dan berhaji, sebelum kita ini melaksanakan perintah agama, menjalankan suruhan Allah, maka yang pertama kali yang wajib kita pahami, pertama kali yang wajib kita pelajari itu adalah mengenal akan Allah. Sebab kalau kita tidak mengenal Allah, bagaimana kita akan melaksanakan suruhannya? Bagaimana kita akan melaksanakan perintahnya? Karena kita tidak mengenal akan Allah itu. Kalau dia sudah mengenal Allah, maka amal yang dilaksanakannya itu disebut namanya amal ma'rifat namanya. Jadi yang dikatakan amal ma'rifat itu adalah amal yang dikerjakan setelah dia mengenal akan Allah itu. Makanya wajib bagi kita itu mengenal Allah. Lalu bagaimana jalan untuk mengenal Allah? Nah, ini yang mesti dipahami. Ya. Jalan yang paling mudah untuk mengenal Allah itu adalah dengan jalan mengenal akan diri. Wajib kita mengenal akan diri kita. Kenapa untuk mengenal Allah itu wajib mengenal diri? Nah, siapa sebenarnya akan diri kita ini? Siapa rahasia kita? Sesungguhnya diri kita dan rahasia diri kita itu, ini yang dibukakan oleh Allah. Al-insanu siri wa ana sirahu. Insan itu, dirimu itu adalah rahasiaku. Wa ana sirahu, dan akulah yang menjadi rahasia dirimu. Jadi siapa yang kenal akan dirinya, pasti dia mengenal akan Tuhannya. Karena Tuhannya itulah yang menjadi akan rahasia dirinya sendiri. Makanya wajib kita mengenal akan diri. Kalau wajib kita mengenal akan diri, lalu siapa diri kita ini? Makanya kita silau ke dalam, tilik ke dalam. Iqra' fi nafsi, tilik ke dalam dirimu. Siapa yang sebenarnya yang bergerak ini? Apakah yang bergerak ini batang tubuh ini yang bergerak? Atau ada yang menggerakkannya di dalam batang tubuhmu itu? Nah, tilik ke dalam. Supaya kita tahu maksud yang Allah sampaikan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku ini wujud di dalam dirimu. Aku menjadi rahasia dirimu. Kalau Allah wujud dan menjadi rahasia diri kita, yang mananya yang Allah, yang wujud, yang menjadi rahasia diri kita itu. Nah, makanya silau, ditilik ke dalam diri kita, Bapak Ibu. Jadi yang dikatakan diri Bapak Ibu itu, ini disebut namanya dengan ruh.
Itu yang diri kita. Makanya batang tubuh ini bergerak, batang tubuh ini hidup. Batang tubuh ini bisa dia beraktivitas. Itu karena ada yang menggerakkannya. Yang menggerakkan itu yang ruh tuh. Rupanya ruh itulah yang diri Bapak Ibu itu sebenarnya. Ini yang diri kita Bapak Ibu. Setelah kita tahu dan paham, yang menggerakkan batang tubuh, yang membuat batang tubuh ini hidup, itu adalah ruh. Maka tilik lagi ke dalam ruh itu, wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku ini sudah menjadi rahasia dirimu. Baca lagi, di balik ruh ada yang tersembunyi, ada yang tersirat. Kalaulah kita katakan dalam pandangan ro'a, ya, ruh itu adalah syariatnya, diri yang zahir. Namun di dalam syariat ada hakikat. Di dalam diri yang zahir ada diri yang batin. Kita silau ke dalam. Supaya apa? Supaya kita betul-betul paham dan mengerti ana fi abdi itu. Aku ada di dalam dirimu. Kita ingin mengenal, kita ingin mengetahui yang Allah yang wujud dan nyata pada diri itu. Diri kita kan ruh. Ini yang zahirnya. Kalau ada yang zahir, tentu ada yang batin. Maksudnya bahwa yang batin itu selalu ada di dalam yang zahir. Rupanya setelah kita tilik ke dalam, Bapak Ibu, secara nazar, di dalam ruh itu yang disebut namanya dengan nur. Rupanya di dalam ruh yang tersirat itu adalah Nur Muhammad itu. Nur Muhammad inilah rupanya yang diri Bapak Ibu itu rupanya. Ya. Jadi Nur Muhammad itu yang diri kita. Setelah kita menilik ke dalam bahwa di dalam ruh itu ada namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad itu yang menjadi rahasia ruh. Jadi memandangnya bukan ke ruh lagi memandangnya. Mandangnya itu yang di balik ruh, yang tersembunyi di balik ruh itu yang Nur Muhammad tuh. Itu yang diri Bapak Ibu tuh. Pandangan nazar namanya. Setelah kita paham dan mengerti bahwa di dalam rahasia diri kita yang disebut ruh itu rupanya ada Nur Muhammad. Pandang lagi ke dalamnya, diresik ke dalam. Rupanya di dalam Nur Muhammad itu ada rahasianya lagi. Siapa Nur Muhammad tuh? Siapa yang tersembunyi dalam Nur Muhammad itu? Rupanya yang dikatakan rahasia Nur Muhammad itu, ini yang disebut namanya dengan hayat. Hayat itulah sebenarnya yang menjadi rahasia Nur Muhammad, si hayat. Setelah kita paham yang menjadi rahasia Nur Muhammad itu si hayat, yang membuat batang tubuh ini hidup, bergerak, tilik lagi ke dalamnya Bapak Bu, silau lagi ke dalam siapa si hayat itu. Ya. Walaupun hayat itu artinya hidup Bapak Ibu, bukan hayat itu yang hidup. Itu mesti dipahami. Hayat itu artikan hidup itu. Tapi bukan hayat itu yang hidup. Tilik lagi. Ana fi abdi itu. Ana fi nuri. Kita tilau ke dalam lagi Bapak Ibu. Dengan hakikat mata hati. Rupanya yang si hayat itulah yang dikatakan namanya zat tuh. Si hayat itu yang zat,
Zat itu yang si akmal diri. Zat itu yang dikatakan sejatinya diri, kesempurnaan diri atau diri sejati. Kalaulah zat itu si akmal diri, diri sejati, sejati diri, siapa namanya? Zat itulah yang bernama dengan Allah. Itu yang dikatakan namanya Rabbul Izzati, Tuhannya zat, itu Allah. Ini yang dijelaskan Allah. Wa zalikumullahu rabbakumul haq. Maka zat yang demikian itulah Allah Rabb kamu yang sebenar-benarnya. Zat yang demikian itulah Rabbmu yang sebenar-benarnya yang bernama Allah. Makanya siapa yang telah mengenal zat yang bernama Allah, disitulah dia mengenal akan Tuhannya. Itu maksudnya, bahwa zat itulah yang Tuhan, namanya adalah Allah. Itu sebabnya siapa yang kenal dirinya, pasti dia kenal akan Tuhannya. Dalilnya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu. Siapa yang kenal dirinya, pasti dia kenal akan Tuhannya. Jadi kalau udah kenal diri, pasti dia kenal akan Tuhan. Karena yang dikatakan diri tadi itu, inilah yang disebut namanya zat yang bernama Allah. Itu yang dikatakan si akmal diri itu. Itu yang disebut namanya sejati diri. Kalau kita sudah kenal sejati diri, si akmal diri itu adalah zat yang bernama Allah, maka pantaslah siapa yang kenal dirinya, pasti dia kenal akan Tuhannya. Namun ingat Bapak Ibu, siapa yang telah kenal Tuhan, ya, dipastikan dirinya itu mati. Siapa yang dikatakan telah sempurna mengenal Tuhannya, dipastikan dirinya itu mati. Atau disebut namanya dengan binasa. Atau dikatakan namanya fana. Ya. Kenapa orang yang sudah mengenal Tuhan dipastikan dirinya mati, dipastikan dirinya binasa, dipastikan dirinya fana? Karena cuma zat itu yang tunggal semata-mata. Zat itu cuma yang ada secara mutlak. Kalau zat itu cuma yang tunggal, yang ada semata-mata, yang mutlak, maka selain dirinya itu nggak ada. Selain wujud dirinya itu nggak ada, Bapak Ibu. Ya. Kalau selain dirinya tidak ada, hanya dia cuma yang ada. Maka ketika itulah sebenarnya diri kita ini disebut la haula wala quwata illa billah. Maka siapa yang sadar bahwa dirinya telah mati, tidak ada lagi merasa dirinya itu yang bersifat wujud, tidak ada lagi dirinya itu yang bersifat mendengar dan melihat, tidak ada lagi dirinya yang bersifat mengetahui, berkuasa dan berkehendak serta hidup. Itu menunjukkan bahwa dirinya betul-betul telah mati di hadapan Allah, telah kembali. Itu dah. Ini yang dikatakan man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah kenal akan Tuhannya, bahwa Tuhan itu cuma yang wujud, Tuhan itu cuma yang hidup, Tuhan itu cuma yang ada,
fasadal jasad. Maka ketika itu dirinya itu telah fana dan mati dah tu. Tidak ada di hadapan Allah, Bapak Ibu. Man arafa nafsahu bil fana'i faqad arafa rabbahu bil hayati. Siapa yang telah kenal dan sadar bahwa dirinya itu fana, faqad arafa rabbahu bil hayat. Pasti dia akan paham bahwa Tuhan itulah yang hayat itu. Karena dia cuma yang wujud, dia cuma yang tunggal, dia cuma yang esa. Itu namanya diri Bapak Ibu udah mati. Jadi syarat untuk mengenal Allah, syarat untuk berlikuk dengan Allah, syarat untuk bertatap wajah dengan Allah, syarat untuk bersua dengan Allah, mesti mati. Kalau tidak mati, kalau belum mati, apalagi ta'amuh mati. Takkan pernah bersobok Bapak Ibu. Makanya mati dalam pandangan hakikat tidak pernah sama mati dalam pandangan syariat. Nah, jadi yang diminta di sini oleh Nabi sebenarnya mati dalam pandangan hakikat. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku, kata Allah. Bila engkau merasa engkau yang wujud, pasti engkau tak mengenal aku, sebenarnya yang wujud itu aku. Bila engkau merasa engkau yang hidup, pasti engkau tak mengenal sebenarnya yang hidup itu aku. Itu artinya, selagi kita ini tidak mau mati, maka selama itu pula lah kita tidak mengenal yang hidup itu siapa yang sebenar-benarnya. Tapi sebaliknya Allah katakan, bila engkau bukanlah engkau, pasti engkau kenal akan aku ini. Bila engkau tidak lagi merasa engkau yang bersifat wujud, bila engkau lagi tidak mengatakan engkau yang bersifat hidup, maka yang wujud dan bersifat hidup itu tidak lain adalah aku, kata Allah. Nah itu mati di dalam hidup, hilangnya keakuan rasa yang merasa diri itu yang bersifat wujud dan yang hidup itu yang mesti dimatikan sebelum ajal tuh. Dengan rasa Bapak Ibu, dengan zuk tuh. Nah, kalau diri kita telah mati, wujudnya telah mati, sifatnya telah mati, maka ketika wujud dan sifat kita telah mati, pada saat itu barulah nyata Allah tuh. Nyata Allah tuh senyata-nyatanya, terang Allah tuh seterang-terangnya, jelas Allah tuh sejelas-jelasnya. Rupanya Allah itu Bapak Ibu, ini yang segala yang wujud. Allah itu segala yang nyata, Allah itu segala yang terang, Allah itu segala yang jelas, Allah itu segala yang ada, Allah itu segala-galanya. Itu nyatanya itu. Kenapa Allah itu segala yang nyata, yang wujud, yang terang, yang jelas dan sejelas-jelasnya? Karena dia cuma tunggal. Allah ini cuma tunggal, dia mutlak. Kalau dia cuma tunggal, dia mutlak, tentu dirinya cuma yang ada. Kalau dirinya cuma yang ada, maka segala yang ada itulah dirinya. Segala yang ada itu dirinya Bapak Ibu. Dia cuma yang tunggal, dia cuma yang esa. Maka esakanlah akan kewujudan Allah itu. Esakanlah akan ketunggalan Allah itu. Maksud esakan akan kewujudan Allah, ketunggalan Allah, tidak ada lagi segala yang wujud dan segala yang ada, melainkan segala yang wujud dan yang ada. Itulah nyatanya ketunggalan diri Allah itu semata. Dia cuma yang qiyamuhu binafsihi. Nih, nyata Allah tuh. Betul-betul zahir. Kalau Allah sudah nyata, kalau Allah sudah zahir, karena dia cuma yang ada, dia cuma yang tunggal. Lalu apanya yang nyata? Apanya yang nyata sebenarnya?
Yang terlihat itu yang apanya? Yang nyata itu, Bapak Ibu, ya. Yang nyata itu adalah zatnya. Yang nyata itu adalah sifatnya. Yang nyata itu adalah asmanya. Yang nyata itu adalah af'alnya. Jadi Tuhan telah nyata, segala yang nyata itu adalah dirinya. Lalu apanya yang nyata, kata Ustaz? Yang nyata itu adalah zat Tuhan, sifat Tuhan, asma Tuhan, dan af'al Tuhan, itu yang nyata. Sekarang Bapak Ibu, kalau memang zat, sifat, asma, af'al Tuhan itu yang nyata, lalu kemana tempat memandang nyatanya zat, sifat, asma, dan af'al Tuhan itu? Tempat memandang nyatanya zat, sifat, asma, dan af'al Tuhan itu, memandang itu kepada insan. Kepada insan memandangnya. Makanya dikatakan tadi, al-insanu siri wa nasirahu. Insan itu rahasiaku dan akulah yang menjadi rahasianya. Nyanya itu insan. Insan itu rahasiaku dan akulah rahasia insan itu. Itu maksudnya, siapa yang kenal dengan dirinya, pasti dia kenal dengan aku, karena akulah yang menjadi rahasia dirinya. Tuh. Maka nyatalah zat, sifat, asma, dan af'al Tuhan itu kepada namanya insan. Jadi insan inilah kesempurnaan memandang zat Tuhan. Insan itulah kesempurnaan memandang sifat Tuhan. Insan itulah kesempurnaan memandang asmanya Tuhan. Dan insan itulah tempat memandang sempurnanya af'alnya Tuhan. Kalau memang betul Bapak Ibu, insan itu tempat memandang secara sempurna zat, sifat, asma, dan af'alnya Tuhan, lalu zat Tuhan pada insan, apa pada insan itu namanya? Nah, lihat. Zat Tuhan pada insan, ini yang disebut namanya rahasia. Jadi rahasia insan itu yang disebut namanya zat. Karena rahasia insan itu yang disebut namanya zat bagi Tuhan, disitulah dikatakan bahwa diri Bapak Ibu itu disebut rahasia Tuhan, rahasia ilahi. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat Tuhan pada insan itu kemana tempat memandang nyatanya pada insan. Nah, sifat Tuhan pada insan ini, pada diri insan disebut namanya dengan ruh. Ruh. Jadi ruh itu, ya, itu yang disebut namanya sifat Tuhan, sempurna nyatanya pada insan, itu ruh namanya. Dan yang ketiga, asma Tuhan pada insan, ya, itu yang disebut namanya hati. Nah, hati itu tempat sempurnanya memandang asma Tuhan. Itu memandangnya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ya, af'al Tuhan pada insan ini sempurna dia pada tubuh. Jadi tubuh insan itu tempat sempurnanya memandang af'al Tuhan. Tubuh kita ini tempat sempurnanya memandang af'al. Af'al itu apa artinya? Perbuatan Tuhan itu. Wa ma romaita iz romaita walakinnallaha roma. Tidaklah engkau yang melempar, hai Muhammad, pada saat engkau melempar, tapi akulah yang melempar pada saat engkau melempar itu. Itu maksudnya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Karena aku yang menciptakan dirimu dan aku pula lah yang memperbuat apa yang kamu perbuat. Jadi sempurnalah nyatanya af'al Allah itu pada tubuh ini.
Betul-betul sempurna zahir Bapak Ibu. Kul kulu min indillah. Nah, semuanya yang ada pada dirimu. Kamu memandang, kamu mendengar, kamu bergerak, kamu diam. Semuanya itulah bukti kewujudan nyatanya aku pada dirimu. Tuh, nyatanya af'al itu. Nah sekarang Bapak Ibu, kesempurnaan zat, sifat asma dan af'al pada insan ini, nyata dia sebagai rahasia, nyata dia sebagai ruh, nyata dia sebagai hati dan tubuh pada diri insan. Kumpulan ini yang disebut namanya wujudullah. Nah, nih, kumpulan zat sifat asma af'al pada insan yang nyata pada diri insan yang disebut rahasia ruh, hati dan tubuh, inilah yang disebut namanya wujudullah. Wujud nyatanya Allah, wujud zahirnya Allah, penampakan Allah, tajalli Allah, kezahiran Allah. Lalu dipatrikanlah Bapak Ibu. Mempatrikannya itu di dalam dada dengan itikad. Kalaulah diri insan ini yang disebut wujudullah, kenyataan Allah, maka sebenar-benarnya diri insan itu, itulah yang Allah. Itu yang Allah. Kenapa diri insan itu sebenar-benarnya Allah? Karena insan ini adalah kenyataan aku. Insan itu kezahiran aku. Kalaulah insan itu kenyataan aku dan kezahiran aku, maka sesungguhnya sebenar-benarnya insan itu ya aku, kata Allah. Tidak ada siapa-siapa itu. Wallahu nafsi wa ana nafsahu wujudahu. Allah itu yang diriku, diriku inilah yang diri Allah itu. Mana ada diri bapak di situ, di situ. Tak ada lagi diri ibu di situ mengaku-ngaku. Allah yang menjelaskan tentang rahasianya itu. Wallahu nafsiyun wa ana nafsahu wujudahu. Allah itu ya aku. Aku ini yang Allah itu. Tidak ada diri siapa-siapa itu. Nah, pada saat itu Bapak Ibu, ketika itu Bapak Ibu sudah kembali namanya tuh. Sudah kembali sebelum ajal sebutannya tuh. Ya, sudah sempurna kembalinya. Sebelum usia umur itu habis. Makanya orang yang telah mengenal akan rahasia dirinya, bahwa dirinya inilah sebenarnya diri yang sejati. Diri ini adalah kezahiran diri Tuhan, kesempurnaan dirinya. Maka disebutlah orang yang telah mengenal akan sejati dirinya, tiada lain adalah Tuhan. Maka disebutlah namanya insan kamil mukamil. Insan kamil mukamil. Insan yang paripurna, insan yang telah sempurna mengenalkan Tuhan. Kamil itu sifat Allah tuh. Ya. Apa arti kamil sifat Allah tuh? Sempurna. Kalaulah kamil itu sifat Allah yang artinya sempurna, maka insan yang telah mengenal akan diri Allah, maka disebut namanya insan kamil mukamil, zahir batin. Nah, memang dia cuma yang ada. Bertahanlah Bapak Ibu di situ sampai habisnya usia umur. Bertahan di sana. Jangan digeser, jangan ragu lagi Bapak Ibu. Ya. Tahan di situ, itikadkan. Tak ada diri kita lagi di sana. Nah, kalau Bapak Ibu sudah bertahan pada pemahaman la maujud illallah, tidak ada lagi yang wujud, hanya Allah semata-mata. Sempurna pada insan yang disebut insan kamil mukamil. Ini kalau dia mati dalam pandangan ilmu syariatnya, ini yang dikatakan mati yang husnul khotimah itu. Ya. Matinya itu mati sudah husnul khotimah. Husnul khotimah.
Husnul khotimah itu apa artinya? Mati yang baik. Baik itu maksudnya setelah dia mengenal rahasia dirinya. Setelah dia mengenal Tuhannya, itu yang dikatakan husnul khotimah. Makanya siapa yang matinya sudah husnul khotimah, maka naik makom tingkat sebutannya. Orang yang mati husnul khotimah setelah dia mengenal Allah, maka matinya itu dikatakan namanya mati syahid. Mati syahid. Apa mati syahid Bapak Ibu? Apa kelipah yang katakan mati syahid? Mati mati yang telah menyaksikan Allah pada diri sendiri. Itu dia. Itu mati syahid tuh. Jadi orang yang sudah mati syahid, orang yang husnul khotimah, orang yang sudah insan kamil dalam mengenal sejati dirinya, maka dirinya tidak lagi terhijab Bapak Ibu. Tak ada lagi terhijab. Udah surga zahir batin dah tuh namanya tuh Bapak Ibu. Ini Allah katakan itu. Ittaqullaha wa aminu bi rasuli yu'tikum kiflaini min rahmatihi. Bertakwalah kamu kepada Allah, wa aminu bi rasuli, dan berimanlah kamu kepada Rasulnya. Yu'tikum kiflaini min rahmatihi. Aku akan beri kepada kamu 2 rahmat di dalam hidupmu. Rahmat di dunia. Kita sudah menyaksikan, sudah mengenal akan sejati diri. Itu yang disebut namanya surga ma'rifatullah. Bentuk cinta dan kasih sayang Allah dalam hidup ini. Rupanya Bapak Ibu di dalam hidupnya sudah mendapatkan surga Allah di dalam hidup. Jadi surga ma'rifatullah itu adalah bentuk ridho dan kasih sayangnya Allah. Setelah dia mengenal namanya rahasia dirinya sebagai insan kamil mukamil. Rupanya di dalam hidupnya Bapak Ibu itu sudah berada di dalam surganya Allah. Rahmat yang kedua di akhirat. Karena kita sudah mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah di dunia ini, maka dizahirkanlah wujud rahmat dan kasih sayangnya Allah itu dalam bentuk surga yang nyata Bapak Ibu. Itulah kebahagiaan-kebahagiaan, tempat yang terang, yang tak terbetik di hati, yang tak terpikir di akal. Diberikan Allah fasilitas yang bagus Bapak Ibu. Itulah wujud nyatanya itu. Makanya sempurnalah rahmat Allah itu bagi diri Bapak Ibu zahir dan batin. Sempurnanya Bapak Ibu tidak lagi terhijab, tidak lagi dia itu tertawan, terdinding oleh dimensi ruang, waktu dan tempat Bapak Ibu. Itu yang insan kamil mukamil. Cuma kita saja mungkin yang tak paham. Kita saja yang tak mengenal dan tidak mengerti tentang rahasia. Orang-orang kasab tuh, orang-orang arif billah, orang-orang mukasafah. Apakah anak kita, apakah ayah kita, apakah ibu kita, apakah istri kita, apakah suami kita, kita tidak tahu. Dan itulah sebenarnya orang yang hidup itu di mata Allah Bapak Ibu. Ya. Orang yang sebenar hidup itu yang nggak terhijab itu. Kapan dikatakan kesempurnaan hidup bagi dirinya? Setelah dia mati tadi. Kalau dirinya telah mati, maka kesempurnaan matinya itu hidup bagi dirinya. Kalau kesempurnaan mati itu adalah hidup, lalu yang hidup itu siapa? Yang hidup itu, yang si hayat itu ya Allah, yang saat itu dia. Itulah kesempurnaan itu. Yang dikatakan insan kamil mukamil itu. Siapa yang telah mengenal bahwa diri insan kamil mukamil itu adalah manusia yang paripurna, meninggal dia Bapak Ibu, meninggalkan alam dunia ini. Alam ini menangis Bapak Ibu, ya, menangis alam.
Kenapa alam itu menangis? Karena dia tidak lagi bisa menikmati sifat rahmatan lil alamin insan kamil mukamil itu. Baju yang dipakainya sedih dan menangis dia. Celana yang pakainya sedih dan menangis dia. Jam tangannya, kopiahnya, jilbabnya, semuanya itu menangis Bapak Ibu. Ya. Sedih dia karena tidak lagi bisa merasakan itu. Begitu memahaminya.